Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dua krisis besar, yakni krisis tahun 1997 dan juga krisis global 2008. Krisis Asia 1997 dan krisis global 2008 sama-sama menunjukkan bahwa masalah yang kecil yang dibiarkan bisa menjadi masalah yang besar. Krisis 1997 sendiri terjadi karena banyak negara Asia yang punya utang jangka pendek dalam dolar. Saat nilai tukar mata uang mereka melemah, utangnya langsung terasa jauh dan lebih berat. Sementara krisis 2008 sendiri di Amerika Serikat berawal dari kredit rumah yang beresiko tinggi, yaitu pinjaman yang diberikan kepada orang yang sebenarnya sulit untuk membayar. Kesimpulannya, krisis 1997 adalah krisis nilai tukar dan juga utang falas. Sedangkan krisis 2008 adalah krisis keuangan yang beresiko karena produk kredit. Soal krisis Asia 1997. Krisis 1997 berawal dari currency mismatch, yaitu kondisi ketika mata uang buat bayar utang beda dengan mata uang pendapatan. Negara-negara Asia banyak minjam dalam dolar, tapi pendapatan mereka dalam rupiah, baht, ataupun ringgit. Saat investor asing mulai panik dan menarik modal, nilai mata uang lokal jatuh karena utangnya harus dibayar dalam dolar. Beban utang pun membengkak. IMF mencatat bahwa sebelum krisis, rasio utang jangka pendek terhadap cadangan devisa negara-negara Asia sudah sangat tinggi. Ditambah lagi, pengawasan bank waktu itu lemah, jadi banyak risiko yang nggak kelihatan. Berikut beberapa faktor krisis 1997. Yang pertama adalah short term external debt, yaitu di mana sebuah negara memiliki hutang luar negeri jangka pendek yang semakin banyak dan itu akan membuat negara tersebut gampang kehabisan dana. Yang kedua adalah nilai tukar semi tetap, di mana sebuah negara mencoba menjaga kurs tetap stabil padahal cadangan devisanya kurang kuat. Dan begitu diserang spekulan, maka kurs akan langsung jebol atau anjlok. Yang ketiga adalah pengawasan keuangan yang lemah. Ketika sebuah bank memberikan kredit kepada sektor yang beresiko tanpa analisis yang cukup kuat. Nah, ketiga kombinasi tadi membuat krisis menjadi cepat menyebar ke beberapa negara seperti Thailand, Indonesia, dan juga Korea Selatan, serta beberapa negara Asia lainnya. Krisis 2008 berawal dari subprime mortgage di Amerika Serikat, yaitu kredit perumahan yang diberikan kepada peminjam dengan kemampuan bayar rendah sehingga tingkat resikonya sangat tinggi. Pinjaman-pinjaman beresiko ini kemudian dikemas ulang menjadi berbagai instrumen keuangan seperti MBS, surat berharga yang berisi kumpulan kredit rumah, dan COD, yaitu sekuritas yang berisi paket berbagai jenis pinjaman yang dicampur menjadi satu. Instrumen-instrumen ini dipasarkan seolah-olah aman, padahal di dalamnya banyak kredit yang sebenarnya bermasalah saat harga rumah mulai jatuh dan banyak pinjaman gagal. Instrumen-instrumen ini dipasarkan seolah-olah aman, padahal di dalamnya banyak kredit yang sebenarnya bermasalah. Saat harga rumah mulai jatuh dan banyak peminjam gagal membayar, seluruh struktur keuangan yang tampak stabil itu langsung runtuh dan memicu krisis besar. Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai penelitian Gordon tahun 2008 mengenai resiko utama dari krisis tahun 2008. Yang pertama itu ada securitization, di mana ubah kredit rumah jadi sekuritas. Nah, nanti bank itu bakal kumpulin sebanyak-banyaknya kredit rumah dan dijadiin satu paket investasi yang nantinya bakal dijual ke investor. Tapi sayangnya itu resikonya tidak bisa terlihat jelas karena udah dijadiin satu paket. Yang kedua ada derivatif, di mana instrumen keuangan yang nantinya itu dipengaruhi dari nilai kredit rumah tadi. Nah, makin rumit bentuknya, maka makin banyak orang yang sulit mengerti atau memahami resiko yang sebenarnya bakal bisa terjadi. Nah,
Yang ketiga itu ada asymmetric information, di mana informasinya itu nggak seimbang, jadi cuma beberapa orang di level atas doang yang paham, sedangkan pembeli biasanya itu nggak ngerti nih isi produknya apa dan resiko yang bisa terjadi itu apa. Nah, yang keempat itu ada global interconnection, di mana si produk keuangan ini bakal dijual bank ke berbagai negara. Misalnya satu negara bermasalah, maka efeknya itu bakal nyebar ke negara yang lain. Ibaratnya kalau satu domino jatuh, maka domino yang lainnya pun ikut jatuh. Gitu. Meskipun sumber awalnya beda, pola kedua krisis punya kesamaan. Yang pertama, resiko menumpuk tanpa disadari. Yang kedua, kepanikan bikin dana keluar cepat. Yang ketiga, contagion, yaitu penularan krisis antar negara. Yang keempat, regulasi belum siap untuk mendeteksi resiko tersembunyi. Jadi, pola dasarnya sama, yaitu resiko dibiarkan tumbuh, pasar panik, dan sistem pun runtuh. Perbedaan krisis 1997 dan 2008. Aspek krisis Asia pada tahun 1997 dan krisis global pada tahun 2008. Krisis 1997 muncul karena banyak negara Asia terlalu bergantung pada hutang falas jangka pendek. Sementara kondisi ekonomi dan cadangan devisanya belum cukup kuat untuk menanggung risikonya. Akibatnya, mata uang mereka melemah dan bank kekurangan likuiditas. Sedangkan krisis 2008 berawal dari kredit rumah beresiko tinggi dan produk derivatif yang rumit. Jenis krisisnya juga beda. Tahun 1997 lebih ke krisis nilai tukar dan perbankan, sedangkan 2008 termasuk krisis pasar keuangan yang efeknya langsung menyebar secara global karena sistem keuangannya sendiri yang terlalu kompleks. Intinya, 1997 lebih ke masalah struktural negara, sedangkan 2008 lebih ke inovasi keuangan yang kebablasan. Dari dua krisis ini ada pelajaran penting. Pertama, cadangan devisa harus kuat supaya negara punya bantalan saat nilai tukar tertekan. Kedua, pengawasan keuangan harus ketat, bukan hanya ke bank tapi juga ke produk-produk baru. Ketiga, transparansi resiko. Investor harus tahu betul apa yang mereka beli. Dan yang keempat, kebijakan makroprudensial, aturan yang menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang kelima, sistem peringatan dini. Resiko harus dideteksi sebelum membesar. Walaupun sudah ada banyak perbaikan, masih ada risiko yang bisa memicu krisis baru. Hutang rumah tangga di banyak negara semakin tinggi, produk keuangan semakin rumit, modal bisa keluar masuk negara dengan sangat cepat, pergerakan nilai tukar tetap mudah terguncang. Kesimpulannya adalah, baik krisis 1997 maupun 2008 menunjukkan bahwa ketika resiko dibiarkan menumpuk tanpa pengawasan, efeknya bisa besar dan cepat menyebar. Karena ini, kebijakan yang kuat, transparansi, dan pengawasan sistem keuangan tetap jadi kunci supaya krisis seperti ini tidak terulang lagi.